Pernah nggak sih lu mikir cuy, kenapa ada pemimpin yang kayaknya tergila-gila banget sama kekuasaan? Sampai nggak mau mundur bahkan kalau udah jelas salah. Lu tahu nggak, kursi kekuasaan tuh kayak kursi ajaib yang bikin lu susah banget buat berdiri. Pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Apa ada sesuatu yang bikin mereka nggak rela melepaskan jabatan? Nah ternyata ya cuy, kekuasaan itu bisa bikin orang kecanduan. Setara sama kayak konsumsi obat-obatan terlarang. Serius, ini nggak cuma metafora doang. Secara ilmiah, kekuasaan bisa bikin otak ngefly. Tapi gimana caranya? Jadi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa seseorang bisa kecanduan sama kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan itu beneran memabukkan. Pernah kebayang nggak kenapa kekuasaan sering dibilang memabukkan? Ternyata ini bukan cuma istilah doang cuy, tapi beneran kejadian secara biologis. Jadi gini, kekuasaan tuh kayak alkohol premium yang sekali nyoba lu jadi pengen terus-terusan. Ketika seseorang punya kekuasaan, otak mereka bereaksi kayak orang lagi dapat bonus gede atau kayak menang giveaway iPhone 15 gitu. Rasanya bikin happy banget. Tapi ada sisi gelapnya. Kekuasaan nggak cuma bikin mabok sementara, tapi bisa bikin lu ketergantungan. Dan yang gawat, orang yang mabok kekuasaan ini sering nggak sadar kalau mereka udah kelewatan batas. Yang kedua, kekuasaan itu memberikan dopamin. Kenapa kekuasaan bisa sebegitu nagihnya? Jawabannya ada di otak kita sendiri cuy. Lu pernah denger dopamin kan? Ini zat kimia yang bikin kita ngerasa puas dan seneng setiap kali dapet sesuatu yang kita inginkan. Contohnya, pas lu makan makanan favorit, dapet gaji bonus. Atau pegang kendali penuh alias punya kekuasaan. Nah, dopamin ini kayak pencipta rasa high di otak kita. Sama kayak yang lu rasain kalau lagi nyemil coklat atau habis menang taruhan kecil. Tapi dengan kekuasaan efeknya lebih masif. Orang yang punya kekuasaan dapat boost dopamin yang bikin mereka merasa unbeatable. Kayak mereka punya kendali atas segalanya. Dan efeknya jadi pengen terus-terusan dapat rasa seneng itu sampai lupa batasan. Yang ketiga, kekuasaan itu kayak narkoboy cuy. Kalau orang udah kecanduan kekuasaan, perilaku mereka mirip banget sama pecandu narkoboy. Mereka bakal melakukan apapun buat dapat high dopamin itu lagi. Bahkan kalau harus ngehancurin hidup orang lain, melanggar hukum, atau ngelanggar norma sosial, mereka bodo amat. Yang lebih serem, kalau mereka nggak dapat kekuasaan yang mereka pengen, otak mereka bisa sakau. Rasa penolakan itu bikin mereka makin nekat, bahkan brutal, buat dapat posisi mereka balik. Ngeri banget cuy. Makanya banyak orang yang ngelakuin berbagai cara termasuk cara kotor, demi dapat kekuasaan lagi cuy. Dan ya cuy, ada harga mahal yang harus dibayar kalau otak lu overdosis dopamin dari kekuasaan. Bukannya bikin lu makin pintar atau bijak, kebanyakan dopamin malah bisa bikin bencana. Contohnya, penilaian jadi ngaco. Lu bakal bikin keputusan yang enggak logis atau asal-asalan. Terus kurang empati. Lu mulai nggak peduli sama perasaan orang lain, bahkan bisa nginjek orang cuman buat naik pangkat. Terus narsisme overload. Lu mulai ngerasa lu itu pusat dunia. Dan yang terakhir, kepercayaan nggak masuk akal. Nah, contohnya tuh, mantan Presiden Amerika Serikat George Bush yang bilang kalau Tuhan minta dia perang lawan Irak. Gila banget kan? Nah, menurut Naif Al-Rodan, seorang filsuf dan ahli saraf, buat ngilangin kecanduan kekuasaan ini nggak bisa instan. Harus pelan-pelan, kayak rehabilitasi pecandu narkoboy. Kenapa? Kalau dilepas langsung, mereka bakal ngalamin sakau dopamin yang bikin mereka makin stres dan nggak rasional. Makanya penting banget buat punya sistem pemerintahan yang sehat. Sistem kayak ini tuh semacam rem biar orang yang punya kekuasaan nggak ngerasa mereka punya hak absolut atas semuanya. Jadi orang kayak gitu harus ditertibkan lewat aturan, masa jabatan, atau sistem checks and balances. Sebuah studi menunjukkan kalau orang yang punya kekuasaan tinggi cenderung 2 kali lebih sering ngambil keputusan yang berisiko dibanding orang biasa. Ini karena kadar dopamin mereka bikin mereka ngerasa nggak terkalahkan. Nah, efek kayak gini yang bikin beberapa pemimpin besar di sejarah jadi terlalu ambisius kayak Napoleon atau Stalin. Ambisi mereka nggak cuma merugikan diri sendiri, tapi juga rakyat mereka. Jadi sekarang lu tahu kan, kenapa kekuasaan itu bahaya banget kalau nggak ada batasannya.
kalau dibiarkan orang yang kecanduan kekuasaan bisa ngehancurin dirinya sendiri dan orang lain. Jangan lupa tulis di kolom komentar pendapat lu soal ini. Apakah kekuasaan bikin mabok beneran bahaya atau cuma teori doang? Gua tunggu jawaban lu. Next, bahas apa lagi kita?